Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis, sekalipun ini majlis yang baru kali ini ya saya kajian di sini ya, selain Ramadan ya, selain Ramadan. Saya nggak tahu apa yang melatar belakang Ibu Ahmah kok milih saya gitu. Padahal banyak ustaz-ustaz yang kapabel lebih dibanding saya ya. Cuman biar lebih akrab aja Bu ya sama jamaah sini. Toh ya umumnya muka-muka lama lah ya. Kita ketemu di Al-Hidayah ya. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita bukan semata ketika kita mendapatkan nikmat berupa harta benda dunia, namun lebih daripada itu ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita menjadi bagian daripada hamba-hambanya yang dimudahkan oleh Allah. Langkah kakinya diringankan, hatinya dilapangkan untuk kemudian kita mau meninggalkan urusan dunia kita. Karena kalau bicara urusan dunia itu nggak pernah ada kelarnya ya. Cuman kemudian Allah memilih di antara hamba-hamba pilihannya, dan kita berharap di antara yang dipilih Allah itu kita. Kenapa hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, ringankan langkah lapangkan dada kita untuk kemudian sekali lagi meninggalkan urusan dunia, kita tunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan kajian taklim ya. Di mana ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sesering apapun kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua bukan menjadi jaminan kita bisa mendapatkan surga Allah. Seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan itu adalah harapannya agar dengan ibadah itu Allah merahmati kita, yang dengan rahmatnya lah kemudian kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan itu tidak akan mampu membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga satu hal yang kemudian harus kita pahami, bahwasanya tidak ada orang-orang jahil yang Allah masukkan ke dalam surga. Seluruh mereka yang Allah masukkan ke dalam jannah itu hanyalah orang-orang yang alim. Alim di sini jangan kemudian difahami mereka kemudian ngerti seluruh ilmu dunia, enggak. Ya. Poinnya alim di sini adalah mereka yang kemudian faham siapa Tuhannya, faham siapa Robnya. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki seorang manusia, sepanjang apapun gelar yang dimiliki di belakang namanya, ketika kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua nggak akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kemudian upaya untuk bisa meraih jannah Allah adalah ketika seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah untuk kemudian memahami pokok-pokok ajaran agamanya. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka thalabul ilm, ya dari rumah keluar menuju tempat majelis ilmu dengan berbagai macam kendala mungkin di perjalanannya, ini semua punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apa nilainya? Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya dengan upaya dia untuk kemudian mencari ilmu jalan menuju surga. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian apa yang didapat orang itu dari menuntut ilmu tadi. Karena memang kemampuan manusia itu kan beda-beda. Ada dikasih tahu sekali blok langsung nyantel, ya. Ngoplok di luar kepala tuh. Ada udah dijejelin terus tapi ya nggak ngerti-ngerti. Nggak paham-paham. Nah, poinnya bukan apakah kemudian orang itu paham atau tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala sedemikian maha adilnya menyebutkan sahhalallahu lahu bihi thariqan ila bihinya ini adalah kembali salaka thariqan. Kalimat kata konteks bihi itu kembali kepada usaha seseorang ketika menempuh perjalanan mencari ilmu ini yang kemudian dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pada prakteknya ketika sampai majelis ya molor, tidur gitu misalnya ya, nggak jadi masalah ya. Cuman langkah dia yang kemudian untuk hadir di majelis ilmu ini yang kemudian punya nilai di sisi Allah, sehingga kemudian Allah memudahkan jalan bagi dirinya menuju surga. Maka sebetulnya nggak penting siapa yang ngisi, ya, nggak penting siapa ustadznya, mau ustadz kibar, mau ustadz baru kemarin sore gitu ya. Kalau kemudian yang disampaikan itu Quran, yang disampaikan itu sunnah sesuai dengan bagaimana para sahabat memahaminya, nggak ada alasan bagi kita untuk kemudian menolak, ya. Ahlan wa sahlan para ibu, ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya materi yang pengen saya bawa ini sudah sering saya sampaikan ya di khususnya di khutbah-khutbah Jumat lah ya. Cuman yang namanya khutbah Jumat itu kan waktunya singkat, terus juga ya penyampaiannya satu arah gitu ya. Yang saya pengen dalam kajian-kajian tuh, saya pengen kajiannya tuh sifatnya aktif ya. Artinya nggak cuma saya kok yang ngomong gitu. Ada kemudian komunikasi antara saya sebagai pemateri, antum sebagai audiens, sehingga biar suasananya lebih hidup, lebih nyaman aja gitu ya, lebih nyaman. Baik, para ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara Al-Qur'an, ya, di antara cara Al-Qur'an dalam memberikan sebuah pelajaran bagi mereka yang kemudian senantiasa membacanya, cara terbaik yang itu juga kemudian Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara memberikan pendidikan kepada manusia adalah Quran banyak memberikan pelajaran melalui perantaraan kisah. Dalam surat Yusuf ayat penutupnya itu Allah kemudian menyebutkan maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Quran itu bukan hanya sekedar ucapan tanpa makna, maka haditsan yuftara bukan hanya sekedar kalimat yang diada-adakan sesuatu yang kemudian ngarang, enggak. Walakin ya akan tetapi yang namanya Quran itu merupakan maka hadis sayyidah walakin tasdiqan lima baina yadayhi wa tafsilan kulli syai'. Namun Quran itu merupakan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, penjelas dari seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wa hudal liqaumin yu'minun, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mengimaninya. Satu hal yang kemudian harus kita garis bawahi, kapan Quran itu memberikan manfaat kepada manusia? Ketika manusia itu mengimani Quran itu sendiri. Ya. Adapun mereka yang kemudian nggak beriman kepada Quran, mau dibacain macam kayak apa juga nggak akan berikan manfaat. Ya. Kita teringat bagaimana kemudian Abu Jahal CS ketika mereka juga terpukau dengan bacaan Quran Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka kemudian harus mindik-mindik hanya dalam rangka pengen dengerin bacaan Nabi. 3 orang kafir Quraisy masing-masing nggak bikin janji, ya. Cuman karena pernah mendengar Nabi baca Quran, penasaran kok enak banget didengar gitu ya. Salah satunya Abu Jahal. Maka kemudian Abu Jahal pengen lagi dengerin Nabi baca Quran. Dari rumah kemudian datang ke rumahnya Nabi,
mindik-mindik supaya nggak ketahuan, hanya pengen mendengarkan Nabi baca Al-Quran. Sampai di rumah Nabi ketemu temennya 2 orang. Loh, kamu ngapain sih? Sama-sama nanya, karena masing-masing nggak bikin janji. Iya nih, jujur aja, terpukau dengan bacaan Al-Quran. Ya, tapi nggak boleh nanti kalau ketahuan anak buah repot nih kita nih. Disangkain kita mengimani Muhammad ya. Ya udah, kita bikin kesepakatan, jangan kita ulangi lagi. Biar ini menjadi rahasia kita masing-masing. Hari besoknya semua mikir, kayaknya nggak bakal datang dia. Akhirnya masing-masing tuh 3 orang datang juga. Sampai tempat Nabi ketemu lagi. Sampai 3 kali itu berturut-turut. Ini menunjukkan bahwasanya sejatinya orang-orang kafir Quraisy itu juga kemudian ya mereka terpukau dengan Al-Quran. Cuman karena hatinya nggak mengimani, maka apa yang kemudian dibaca oleh Nabi itu ya nggak berbekas. Beda ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu pertama kali kemudian membaca ayat Quran, ya udah paham ya kisah masuk Islamnya Umar ya. Lantaran berangkat awalnya pengen bunuh Nabi, justru dapat berita bahwasanya adik kandungnya malah masuk Islam duluan. Dia kemudian mendatangi niatnya pengen ngomelin. Sampai di sana kemudian betul-betul marah ya. Cuman kemudian dia tersadar melihat satu mushaf, suhuf ya, lembaran. Nah, ketika dibaca kemudian surat apa itu? Toha. Karena hatinya sudah luluh ketika membaca ayat itu, ya betul-betul tunduk hati itu, dan gak bisa kemudian mengingkari bahwasanya ini yang bikin bukan manusia, yang mengucapkan ini bukan manusia. Gak mungkin ada manusia sehebat apapun mampu kemudian mengungkapkan kalimat yang sangat indah dengan susunan bahasa yang luar biasa, dengan kandungan makna yang sangat dalam. Maka gak pakai lama kemudian menyatakan beriman. Itu kalau kemudian hati itu beriman, maka Quran itu menjadi betul-betul petunjuk bagi orang tadi. Cuman kalau nggak beriman, mau dibacain bolak-balik berapa kali khatam juga nggak bakal beriman ya. Maka para bapak ibu semoga dari Allah Subhanahu wa taala, syarat agar kemudian kita mendapatkan manfaat dari Quran itu pertama kali kita harus mengimani. Ya, harus mengimani pertama kali. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwasanya cara Quran, di antara cara Quran dalam memberikan pelajaran itu adalah dengan cara berkisah. Banyak kisah-kisah yang Allah suguhkan di dalam Al-Quran, di mana setiap kisah itu memiliki ibrah, pelajaran, hikmah, dan itu yang Allah inginkan. Satu hal yang harus kita paham bahwasanya kisah-kisah yang kemudian Allah sampaikan di dalam Quran, itu Quran bukan hanya berkisah tentang orang-orang dahulu. Dan kisah-kisah yang disuguhkan Quran bukan ditujukan untuk orang-orang yang telah lampau. Mereka semua sudah wafat, mereka mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan. Sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, tidak ada yang dimaksud oleh Al-Quran ketika kita membacanya, melainkan ya kita yang hidup hari ini. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, coba kita memahami ketika kita membaca Quran ya. Bayangkan seolah-olah Allah berbicara sama kita ya. Bayangkan seolah-olah tidak ada yang dimaksud oleh Al-Quran kecuali diri kita. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak kira-kira ketika kemudian kita membaca Quran, kita menganggap bahwasanya yang Allah maksudkan dari semua ayat-ayat yang kita baca itu adalah diri kita. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, nggak ngerti. Ya, baca ya baca aja kan, nggak ngerti artinya toh. Nah, sesekali baca Quran itu nggak usah cepet-cepet. Jangan ngejar, pokoknya sehari khatam. Itu bagus. Cuman lebih bagus lagi kalau kemudian baca satu lembar, satu halaman, baca juga artinya. Biar ada bekasnya gitu loh. Iya loh. Yang pernah khatam Quran terjemahannya siapa? Kalau khatam Quran ayatnya sih mah sering, apalagi Ramadan tuh ya. Ramadan tuh bisa berkali-kali gitu kan. Yang Ramadan gak khatam Quran ada juga? Banget tenang. Kalau Ramadan gak khatam Quran lah, target lah besok Ramadan ini harus khatam ya, minimal 2 kali gitu loh. Kalau Ramadan gak khatam itu mesti di luar Ramadan gak pernah khatam itu. Ya Pak ya? Ya iyalah ya. Nah, sesekali kemudian dirubah tuh ya, dirubah kita baca
Quran satu halaman, baca juga artinya, biar ngerti yang kita baca gitu loh. Kenapa selama ini kita nggak pernah menghayati Quran? Ya kita nggak ngerti, baca cuman baca kok. Ya, tambah lagi juga tajwidnya, ya makhrajnya masih belepetan ya. Ini tanggung jawab Pak gurunya nih, siapa di sini? Pak Guru Tahsin tanggung jawab itu. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tadi di antara kemudian kita untuk memahami Quran ya paling nggak harus ngerti. Kenapa kemudian kok kita nggak pernah terenyuh dengan kisah-kisah yang Allah hadirkan dalam Al-Quran? Karena kita nggak ngerti maknanya sehingga kita nggak bisa mentadaburinya. Maka mulai sekarang coba deh metode kita baca Quran dirubah, bukan hanya sekedar baca teks Arabnya, cuman baca juga terjemahannya ya. Sambil ya coba direnungi terjemahan daripada teks Al-Quran itu. Sekalipun tidak sepenuhnya itu sesuai dengan apa ya, dengan bahasa Arabnya, cuman paling tidak sedikit banyak kita ngerti lah ya kalau kemudian baca terjemahannya. Nah, kisah para nabi ya, ataupun bukan kisah para nabi, yang jelas di sana muaranya dua. Allah bercerita tentang orang-orang beriman sampai kemudian bagaimana akhir hayat mereka. Juga Allah bercerita tentang orang-orang kafir dan bagaimana akhir hayat mereka. Nah, kira-kira kalau saya boleh bertanya, di antara poin terpenting dari semua kisah-kisah yang Allah hadirkan, khususnya kisah para nabi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di sana ada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana ada kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Ada kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Ada kisah Nabiullah Zakaria, Yahya, Isa, dan seluruh para nabi. Itu semuanya kisah-kisah Allah suguhkan kepada kita. Dari semua cerita itu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari contoh nyata yang telah Allah suguhkan di hadapan kita dalam bentuk kisah di dalam Al-Quran? Apa Pak? Ujian. Bu? Contoh ya. Dua-duanya betul ya. Poin terpenting, para nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb kita. Ridho terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb bagi kita, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah mencela, tanpa pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Al-Quran yang kemudian Allah ulang-ulang di 4 tempat. Ini sering kalau yang sering kalau pas saya khutbah Jumat terus ada di sana biasanya perlu apal nih ya. Ada 4 ayat, 4 kalimat dalam Quran yang Allah ulang-ulang di 4 tempat. Bunyi ayatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya apa Pak? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya apa? Pelan suaranya bapak-bapak nih. Coba ibu buka kali suaranya. Dengan ibu-ibu garis keras boleh. Apa artinya kira-kira Bu? Ridho Allah padamu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa artinya nih? Ridho Allah pada mereka. Radhiyallah, Allah ridho anhum terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka ridho terhadap Allah. Itu artinya ya. Atau lebih mudah difahami, Allah ridho terhadap mereka disebabkan mereka ridho menjadikan Allah sebagai Rabb. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, sering kita kemudian mengungkapkan kalimat tidak ada sesuatu yang lebih berharga dalam kehidupan dunia kecuali ridho Allah. Ya. Artinya kita juga kemudian sepakat bahwasanya setiap aktivitas yang kemudian kita lakukan, kita hanya berharap ridho Allah. Dan memang Allah menyebutkan demikian, wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu sesuatu yang besar.
Kenapa? Syarat utama seorang hamba bisa dimasukkan Allah ke dalam jannah adalah Allah ridho terhadap dirinya. Ridho Allah itu berbanding lurus dengan ampunan. Ampunan Allah itu ya berbanding lurus dengan dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga. Karena nggak mungkin ada hamba dimasukkan ke dalam surga kalau kemudian Allah nggak ridho, tuh nggak mungkin. Jangan lagi dimasukkan surga dapat syafaat saja, itu nggak mungkin kalau Allah nggak ridho terhadap orang itu, kan begitu. Artinya ini ridho Allah ini menjadi sesuatu yang kemudian diupayakan oleh setiap manusia agar kemudian mereka mendapatkan ridho itu. Cuman syarat mutlak agar supaya kemudian kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kalimat yang keduanya waroduan. Syarat mutlaknya apa? Kita harus ridho dulu menjadikan Allah sebagai Rabb kita, itu masalahnya. Kira-kira berat atau ringan tuh ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita? Hah? Mudah atau sulit? Hah? Sulitnya gimana, Bu? Hah? Mudah atau sulit kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita? Mudah atau sulit itu? Hah? Mudah di lisan, sulit di praktek. Ya, padahal tiap hari kita doa, bahkan doa itu kita ajarkan ke anak-anak kita, dan doa itu masih senantiasa dibacakan di setiap sekolah-sekolah kita. Kalau pagi doanya apa biasanya? Raditu billahi robba. Aku ridho menjadikan Allah sebagai Rabb. Enteng ya di lisan ya, enteng. Cuman ternyata prakteknya berat. Nggak semudah mengucapkan di lisan kita, Pak. Ya, nggak semudah mengucapkan di lisan kita. Allah menyebutkan ayat ini di 4 tempat. Pertama dalam surat Al-Maidah ayat 119. Yang bawa Quran bisa dibuka. Tuh kan. Ini yang niat itu ibu-ibu, emang bapak-bapak nggak ada yang niat. Tuh ibu bawa Quran semua. Ngaji tuh begitu, ya. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu hewan buruan. Nah, catatan itu sebagai pengikatnya. Ibu-ibu pada bawa pulpen, buku, Quran. Bapaknya mana coba? Ya. Ini nemenin ibu-ibu. Oh, nemenin ibu-ibu ya. Ya setelahnya pokoknya yang penting pokoknya ibu-ibu juara, nggak bisa disalahkan ibu-ibu ya. Perempuan tuh nggak bisa salah ya. Al-Maidah ayat 119. Ya. Ayat 1 ayat sebelum ayat terakhir kalau nggak salah. 119. Ya. Mudah-mudahan nggak ketagihan ya. Kalau ketagihan undang mulu repot pula. Al-Maidah surat keberapa Pak? Al-Maidah Pak? Ini kebangetan kalau nyarinya masih satu lembar kebangetan banget itu betul. Ya. Masih dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ya lu. Gua kesuwen habis waktunya. Al-Maidah ayat 119. Ya. Terakhir. Ya. 2 ayat terakhir itu. Ya. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Coba dibaca. Monggo yang kacamata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radu'an
Dzalikal fawzul adzim. Shadaqallahul azim. Artinya Boleh. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah berfirman, pada hari ini mereka yang jujur dengan keimanannya, mereka yang benar dalam beriman akan mendapatkan manfaat akan mendapatkan manfaat dikarenakan kejujurannya dalam beriman. Ya. Allah memberikan janji kepada mereka jannah dikarenakan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho juga menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ayat itu bercerita Allah sebutkan setelah Allah bercerita tentang Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam bersama pengikutnya kaum Hawariyun. Ya, ayat-ayat sebelumnya itu kan berbicara tentang pengikutnya Nabi Isa, kaum Hawariyun, di mana kemudian mereka minta diberikan hidangan, ya. Wahai Isa, bisakah Tuhanmu, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Ya. Supaya ini menjadi bukti bahwasanya kami beriman, menjadi pembenaran atas iman kami, ya, dan menjadi hari raya bagi kami. Dan Allah kabulkan itu, namun dengan sedikit ancaman. Allah akan turunkan itu. Namun kalau setelah diturunkan hidangan ini kok ada yang kufur, nah ini ancamannya. Allah berikan adab yang gak akan diberikan kepada umat-umat yang lain. Cuman Nabi Isa itu terlalu santun, Pak. Nabi Isa kemudian setelah itu kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu mengatakan kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Kaget Nabi Isa, ya. Nabi Isa kemudian menjelaskan, aku gak mungkin mengatakan itu. Aku hanya mengatakan beribadahlah kepada Allah Tuhanku, Tuhan kalian semua. Doanya Nabi Isa santun, ya Allah, kalau engkau mengadab mereka ya hambamu juga, mereka ya makhlukmu juga, mereka ya ciptaanmu juga. Kalau engkau ampuni mereka, engkau zat yang maha pengampun, ya. Maka Allah kemudian menyebutkan ayat tersebut, ya. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika huwal fawzul azim, ya. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua buka dalam surat At-Taubah ayat 100. Nah, biar ente aktif juga semua, masa yang di depan doang, ya. Itu ngaji gerak, jangan cuma duduk manis, ngantuk. Surat Ya Bu, ya. 9 surat. Yang paling aktif ibu-ibu deh pokoknya deh. Niatnya tenanan maksudnya ibu-ibu. Dari rumah nenteng Quran gitu ya. Oh bapak-bapak mah lenggang kampung aja. Yang ngundang ibu-ibu. Alasan. Surat 9 Ayat ayat 100. 100. Sebelah kiri paling atas kalau nggak salah. Hah, kanan ya? Oh iya kanan, betul, Masya Allah. Pengen nyontek Adi Hidayat ceritanya, tapi nggak bisa. Ya maklum lah beda kualitas ilmu, ya, Masya Allah. Subhanallah ta'ala. At-Taubah ayat 100. Siapa yang baca? Monggo. Pak Cecep. Enggak ngeliat. Hah? Yang lihat. Pak Mas Yudi baca. Mas Yudi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا
عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Nggak pakai min. تجري تحتها الأنهار Tajri tahtahal anhar. لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Tajri tahtahal anhar. تجري تحتها Tahtaha, bukan tahtiha. Kamu تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم صدق الله. kalau pakai min baru tahtiha. Ini nggak ada minnya. Satu-satunya ayat yang bicara ini tapi nggak pakai min. Maka tajri tahtahal anhar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Orang-orang yang pertama kali menyatakan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka semua, bi ihsanin, ada batasannya ya, bi ihsan, dengan baik. Artinya semua manusia setelah para sahabat itu mengikut mereka semua, cuman ada yang baik, ada yang enggak masalahnya. Maka Allah berikan batasan bi ihsanin, dengan cara yang baik, mencontoh mereka bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka puasa. Karena para sahabat ini menjadi tolok ukur benar tidaknya ibadah kita. Ya, karena para sahabat melihat Nabi kan begitu ya. Bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka juga ridho terhadap Allah. Allah berikan janji yang sama, jannah, surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang besar. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bercerita tentang para sahabat Nabi, kalangan muhajirin, kalangan ansor. Kelompok terbaik, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi sahabat. Kenapa? Mereka jaminan surga semua. Ya. Satu-satunya yang menjadikan mereka itu Allah muliakan lantaran mereka bertemu dengan makhluk paling mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini tanggal berapa Rabiul Awal nih? Tanggal berapa sih? Maulid udah lewat belum? Belum ya. Belum. Para sahabat, dan kita diperintahkan mengikuti mereka. Ya. Allah memberikan janji kepada mereka, kepada para sahabat, kepada mereka yang kemudian mengikuti para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya kita juga punya kesempatan yang sama untuk bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara mengikuti para sahabat Nabi. Para sahabat kasih contohnya nih gimana? Ya. Para sahabat kasih contohnya, mereka ridho menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb bagi mereka. Ya, itu surat At-Taubah. Ayat yang berikutnya tercantum dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, paling akhir. Al-Mujadalah ayat 22. Juz keberapa Al-Mujadalah? 28. Al-Mujadalah ayat ke-22. Surat ke? 58. Ini berapa menit lagi? Surat ke berapa? Kang? 58. Surat ke berapa? 5 menit lagi saya. Surat ke-58. Oke. Al-Mujadalah ayat 22, biar saya baca deh. Panjang. Ya. Ayat 22 paling akhir, penutup ayat kanan sebelah paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim
wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ayat ini berbicara tentang urusan paling pokok dalam perkara akidah. Kita belajar akidah toh? Ya, ada kajian akidah di sini. Ada kan? Ada enggak? Belum. Hah? Jadi jangan fikih terus yang dibahas. Fikih toharoh nggak kelar-kelar lagi. Toharoh dari kecil sampai sekarang udah kecil lagi gitu ya. Nggak kelar-kelar tuh toharoh ya. Lupa jadi bahas akidah. Ayat ini berbicara tentang urusan paling pokok dari perkara akidah. Apa itu? Al-wala wal bara. Loyalitas dan anti loyalitas. Kepada siapa seorang mukmin itu harus memberikan rasa cintanya, dan kepada siapa orang mukmin itu harus memberikan rasa bencinya. Kepada siapa seorang mukmin harus menyerahkan hatinya, dan kepada siapa seorang mukmin harus menahan hatinya. Ini ayatnya. Allah menyebutkan, ini peringatan Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini khitabnya adalah satu orang nih, la tajidu. Tajidu di sini huruf taknya itu kembali kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, kamu tidak akan mendapati. Ada? Belum. Ada satu kaum. Ini duluan 1 menit lebih cepat. Duluan 1 menit. Cepat itu. Jamnya cepat. Wahai Muhammad, kamu tidak akan mendapati ada satu kaum yu'minuna billahi, di mana mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, yuwadduna man hadallah. Namun kok bisa-bisanya berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Iman dan kufur itu dua kutub yang bertentangan tuh. Nggak mungkin bisa nyatu selamanya tuh. Ibarat minyak sama air. Ya. Tauhid dengan syirik ini dua hal yang berbeda, saling bermusuhan. Semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis menyatakan diri sebagai musuh bagi Adam alaihissalam, dan itu terus sampai hari kiamat. Maka Allah memberikan warning kepada Nabi, nggak pernah mungkin ada seorang mukmin bisa duduk manis bareng sama orang kafir kemudian bikin kerjasama. Nggak ada itu ceritanya. Seorang mukmin kok bisa ngasih walinya, perwaliannya kepada orang kafir, itu nggak mungkin ada. Seorang mukmin kok ridho menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, itu nggak mungkin ada. Mustahil itu. Kenapa? Allah sudah berikan batasan itu. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, insya Allah pada Isya kita lanjut, oke? Tenang saja. Sesi berikutnya insya Allah masih lebih seru lagi. Kita sholat di atas ya Bapak. Sampai jam berapa? 9. Panjang juga ya? Siap, sampai setengah 10 juga siap. Jangan yang di rumah teriak nanti. Tunggu bapak-bapaknya aku mulai. Tunggu bapak-bapaknya. Langsung aja ngomong. Langsung aja nggak apa-apa. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di mana? Ingat nggak? Sampai di situ tak? Hah? Sampai di situ. Gimana Bu? Oh iya. Kalau mujadalah ya.
ayat yang berbicara wala dan barok ya, al-wala wal barok. Allah mengingatkan baginda Rasulullah SAW bahwa tidak mungkin yang namanya iman dan kufur itu bisa bersatu. Ya. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu terbagi tiga. Pertama, mereka orang beriman. Yang kedua, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ini tengah-tengah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nggak kanan, nggak kiri, nggak iman, nggak kafir, nggak ngeblok kepada mukmin, nggak ngeblok kepada orang-orang kafir. Ya. Ini yang kemudian kita kenal dengan sebutan apa? Munafik. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tetap pada kehidupan di akhirat nanti hanya dua golongan yang kemudian Allah bagi, golongan orang mukmin dengan golongan orang-orang kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya para pelaku dosa besar, orang berzina, orang minum khamr, mencuri, kemudian dosa-dosa besar lah ya, atau bahkan syirik misalnya. Ketika khususnya syirik, kalau kemudian sebelum meninggal dunia dia taubat, itu masih punya kesempatan untuk diampuni Allah. Dosa-dosa besar selain syirik ya, ketika kemudian pelakunya itu meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, masih ada harapan Allah ampuni dosa-dosanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya para pelaku dosa besar itu mereka tidak kafir. Ya. Oke ya. Artinya suatu saat mereka akan diangkat oleh Allah dari neraka, kemudian diberikan air kehidupan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Selama iman itu masih ada dalam hatinya ya. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sepakat bahwasanya orang-orang munafik itu kekal di dalam neraka. Sepakat nggak? Ya, orang munafik kekal di dalam neraka. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan antara orang munafik dengan ahlul kabair? Padahal orang munafik juga nyatakan iman loh. Apalagi munafik di zaman Nabi. Oh, sholatnya di belakang Nabi. Munafik sekarang kan sholatnya di belakang imam saya gitu misalnya. Di belakang imam kan. Munafik zaman Nabi sholatnya di belakang Nabi, jihad bareng Nabi, ngajinya langsung sama Nabi loh, ya. Tapi kan hatinya enggak ini kan. Nah, makanya poinnya ada di mana nih, ya? Yang membedakan tuh di mana? Kok orang-orang munafik dia kekal dalam neraka? Karena memang Allah nyebutnya begitu, ya. Kalau mau jelas nanti buka surah An-Nisa mulai dari ayat 137, 38, 138, 139, 140, 141 terus sampai kemudian sekitar 148 atau 150-an. Itu satu lembar sendiri ya. Itu jelas di situ Allah kemudian menyebutkan surah An-Nisa. Nah, poinnya ada di mana? Kenapa kok kemudian orang-orang munafik ini kekal dalam neraka? Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ada di kerak neraka paling dasar. Intip, tahu intip Bu ya? Bukan ngintip, intip. Cuma kayaknya ibu-ibu sekarang nggak ada masak nasi dapat intip, itu nggak ada. Ya. Tinggal jikom, colok, matang semuanya. Itu hanya orang-orang zaman old lah ya, yang pakai apa namanya, pakai kettle apa? Ketel. Ya, itu dapat intipnya. Intip itu dasar paling neraka, kerak yang paling dasar sekali. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan fid darkil asfal minan nar, enggak cuma kemudian Allah letakkan di dasar neraka. Allah buatkan sebuah tabut, sebuah peti. Peti ini terbuat dari api neraka. Kemudian tuh orang munafik dimasukkan dalam peti itu, kemudian dikasih tutup atasnya api neraka, baru kemudian ditaruh di dasar neraka. Pertanyaannya, bisa keluar nggak itu? Nggak bisa keluar. Artinya orang munafik itu kekal dalam neraka. Ya. Allah kemudian mensejajarkan orang-orang munafik itu sama dengan orang-orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka bareng-bareng sama-sama. Artinya kedudukan orang-orang munafik di akhirat nanti sama dengan orang-orang kafir, dan maknanya mereka kekal di dalam neraka, nggak akan diangkat selama-lamanya. Ya.
Sehingga di sini kemudian muncul pertanyaan, apa yang membedakan orang munafik dengan pelaku maksiat? Orang banyak dosa besar, bunuh orang, berzina, mencuri. Sementara mereka pelaku menzina, pencuri itu kok dimaafkan sama Allah, kemudian bisa dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sementara orang-orang munafik yang zahirnya sama-sama beriman, sama-sama sholat, haji, umroh, ya, masya Allah ya. Kenapa kok bisa kekal dalam neraka? Ada apa poinnya di mana? Karena dia nggak ridho Ustaz. Allah sebagai Tuhan. Kita masih bicara nih poinnya di ini ya, di surat Al-Mujadalah ini. Poinnya itu ada dalam pemberian hati. Sekalipun mereka tinggal bersama orang-orang mukmin, sholat bareng orang-orang Islam, cuman hatinya itu berwalinya kepada musuh Allah, itu masalahnya. Sekalipun dia tinggal di lingkungan kaum muslimin, sholat bareng, puasa bareng, zakat, haji, umroh haji satu kloter lagi gitu ya, misalnya gitu ya. Cuman hatinya itu lebih cenderung kepada orang-orang kafir, itu masalahnya. Ketika kemudian musim pilkada misalnya, ini terlepas dari nanti ada pilpres atau enggak Bu ya, enggak, kita bukan bahas itulah ya. Cuman ketika misalnya musim kayak begitu, muncul dua kandidat, satu mukmin satu kafir, nah lo ya, akan ditimbulkan kemudian pertanyaan, pilih pemimpin muslim tapi korupsi, nah, atau pilih pemimpin kafir tapi jujur. Bener gak tuh kira-kira kalimat kayak begitu? Salah. Kalau ngasih perbandingan tuh apple to apple dong ya. Jangan kemudian apel sama duren, mesti milih duren. Ya. Ini kasih perbandingan tuh pemimpin muslim, kandidat muslim, yang satu muslimnya baik, yang satu rodo-rodo gitu kan. Baru pilih tuh mana yang terbaik. Mukmin sama kafir ini bukan apple to apple namanya. Jiwa mukmin kita yang terpanggil untuk kemudian, karena sama-sama mukmin saya pilih mukmin. Nggak kemudian tapi dia kafir, sekalipun kafir tapi dia jujur. Mana ada orang kafir jujur Bu? Nggak ada. Dia sama Allah aja nggak jujur, apalagi sama manusia, kan begitu. Nggak mungkin kita bisa menyerahkan peradaban ini kepada mereka yang nggak beriman sama Allah, itu nggak mungkin ya. Bisa difahami ya. Bedanya orang munafik itu hati mereka lebih cenderung kepada musuh-musuh Allah. Ini yang menjadikan Allah murka sama mereka tuh kayak begitu. Maka bahasa yang Allah pakai dalam Quran itu basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah, berikan kabar gembira. Busyra itu kabar gembira Bu. Ya, kalau peringatan itu nadhir ya. Kalau basyir itu kabar gembira. Tapi kok kabar gembira agak pedih Bu. Piye coba? Gimana coba ceritanya? Kasih berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik, mereka sudah disiapkan azab yang pedih. Ini saking murkanya Allah kepada mereka. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina min dunil mu'minin. Mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pimpinan mereka, teman akrab mereka, teman kepercayaan mereka. Orang mukminnya enggak main lah dia. Ya. Ini poinnya ada di dalam hati. Orang mukmin pemberian walinya itu harus kepada mukmin. Maka Allah menyebutkan yang namanya perwalian itu, ya sikap memberikan perwalian hanya dua, orang mukmin dan orang kafir. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, masing-masing mereka menjadi wali bagi yang lainnya. Ada kata-kata auliyanya. Orang kafir juga begitu. Iya, apa namanya? Innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Namun ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik itu enggak ada kata-kata auliyanya. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'din. Enggak ada kata-kata auliya. Orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, sebagian mereka sama dengan sebagian yang lain. Apa maknanya? Orang munafik itu ngebloknya tergantung kepentingan. Kalau di tubuh orang-orang mukmin ada kepentingannya, ngikut. Kepentingannya sudah selesai hilang, di tubuh orang kafir ada kepentingan, ngikut ke sana, kanan kiri pokoknya. La ilaha illa wa la ilaha illa, enggak ke kanan, enggak ke kiri.
tergantung angin berhembus. Ini yang menjadikan kemudian Allah murka. Maka dalam ayat ini Al-Mujadalah ini Allah kemudian mengingatkan, gak akan mungkin ada kalau imannya itu benar, gak mungkin seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan imannya itu benar kok bisa duduk bareng sama orang-orang kafir membahas proyek besar bagaimana supaya kemudian kita bisa hidup rukuni gitu. Itu gak mungkin. Kenapa? Iman sama kufur berantem terus, Bu. Selamanya kalau Islam itu gak di atas, gak akan pernah bisa rukun. Cuma kalau Islam yang megang, rukun yakin. Kenapa? Islam itu yang ngatur Allah masalahnya. Kalau selain Islam yang ngatur itu manusia. Kalau manusia yang ngatur, ya sesuai kepentingan manusia. Kalau Allah yang ngatur, Allah ngatur itu untuk kebaikan manusia. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Oke, jangan panjang-panjang, sensitif nih materinya masalahnya. Ya, nanti radikal semua. Poin yang kemudian ayat yang berikutnya tercantum dalam surat, saya yakin hafal semua nih. Saya husnuzon sudah hafal semua nih. Ya, tadi yang dibaca sama imam sholat maghrib ayat pertama, rakaat pertama. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Apa bunyinya? Al-Bayyinah juz berapa? 20 lah ya. Ayat terakhir. Apa bunyinya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalika apa? Dzalika liman khasyya rabbah. Ya, ayat 8. Ayat ini berbicara sebelumnya 3 ayat sebelumnya. Ayat ini Allah kemudian membagi manusia menjadi 2 golongan, ya. Makhluk terburuk dan makhluk terbaik, ya. Makhluk terburuk innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik, mereka sejelek-jeleknya makhluk melata. Ya, Allah janjikan kepada mereka neraka. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan Allah menyebutkan makhluk terbaik. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Makhluk terbaik. Allah berikan janji jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalika liman khasyya rabbah. Ya, bagi mereka jannah. Apa sebabnya Allah ridho kepada mereka? Dikarenakan mereka ridho kepada Allah. Inilah pembahasan kita, ya. Pembahasan kita mencari tahu sebetulnya konteks supaya kita ridho, aplikasi nyata daripada kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita itu bagaimana? Arti daripada kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita itu seperti apa? Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak di sana ada beberapa beberapa penjelasan terkait arti daripada ridho menjadikan Allah sebagai Rabb. Kalau ridho Allah, ya Allah ridho terhadap hambanya itu adalah sesuatu yang insya Allah kita bisa raih. Ada satu buku judulnya Ahbabullah, golongan-golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Buku ini juga saya pakai kajian di Al-Hidayah, di Asyura sama di tulis. Itu membahas kelompok-kelompok, golongan-golongan, amalan-amalan apa saja yang bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua itu Allah berikan kemampuan untuk melakukan amalan tersebut. Dan insya Allah itu jauh lebih mudah. Yang lebih sulit adalah agar supaya hati kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, itu yang sulit. Kenapa? Ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, pertama maknanya at-taslim war ridho bima qasamallahu lana. Makna
Makna pertama daripada ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, at-taslim wa ridho. Pasrah, tunduk, nerimo, rela terhadap semua keputusan yang telah Allah bagi dalam kehidupan kita, baik keputusan itu baik menurut hawa nafsu kita atau buruk menurut hawa nafsu kita. Plong, ya. At-taslim wa ridho. At-taslim itu kan dari kata aslama yuslimu, berserah diri ya. Berserah diri, nerimo, pasrah, pokoknya Allah ngasih saya apa tak terima. Itu makna pertama. Kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Kenapa? Kisah-kisah para nabi itu ngasih contohnya kayak begitu. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim punya istri berapa, Bu? Kok geleng-geleng, Bu? Kita nggak bahas poligami, tenang aja, Bu. Polos aja, Bu. Nah, kita nggak, bapak-bapak senyum-senyum, ibu-ibu juga senyum-senyum. Ya. Nabiullah Ibrahim punya istri dua, Ibunda Sarah dengan Ibunda Hajar. Ketika Nabiullah Ibrahim menikahi Ibunda Hajar, Allah perintahkan kemudian untuk memisahkan dua keluarga itu toh. Ibunda Sarah tetap di Palestina, Ibunda Hajar dibawa ke Lembah Bakah. Itu keputusan Allah. Sekalipun Nabiullah Ibrahim berat, cuman itu keputusan Allah. Diletakkan Ibunda Hajar di Lembah Bakah, satu tempat yang mata air nggak ada, makanan minuman nggak ada, tumbuh-tumbuhan nggak ada, orang lewat juga nggak ada. Jangan lagi manusia, jin juga nggak mau tinggal di situ, Bu. Takut mati kesepian. Ya, nggak ada siapa-siapa di situ. Maka ketika kemudian Nabi Ibrahim meletakkan Ibunda Hajar di situ, kemudian nggak pakai ibu, nggak pakai ngomong, terus langsung balik badan mau pergi. Ibunda Hajar kemudian berkata, ya Ibrahim, kamu tinggal kami di sini. Bener nih, tempat kayak begini nggak ada orang. Nabi Ibrahim cuma diem tok, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena belum ada jawabannya itu. Itu cuma perintah tok pokoknya. Ya. 3 kali ditanya kayak begitu, ya Ibrahim, ini benar aku ditinggal di sini sama Ismail berduaan tok. Kira-kira kalau ibu yang digituin gimana? Pak bener Pak, sampean nempatin aku di apartemen bintang 5 banget gitu ya. Nah, sampai 3 kali itu ditanya Nabi Ibrahim cuma diem tok. Cuma disinilah cerdasnya Ibunda Hajar. Kalau pertanyaannya kayak begitu nggak dijawab, berarti harus dirubah pertanyaannya. Ya, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Berngangguk, oh. Nah, cuman luar biasanya Ibunda Hajar. Kalau memang Allah yang perintahkan kamu meletakkan kami di sini, demi Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ini faktor keyakinan tingkat tinggi, Bu. Betul, tingkat tinggi, Bu. Ya, udah pergilah. Biarkan kami di sini. Kalau ini perintah dari Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Ya, coba. Kira-kira kalau kemudian ada diuji kayak begitu, nggak ada yang sanggup nggak, Bu? Hah? Geleng-geleng. Makanya nggak ada kemudian manusia yang lebih berat ujian dari para nabi. Seberat-beratnya ujian nabi, tetap para nabi nggak pernah ngeluh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ridho hatinya terhadap Allah. Nggak kemudian keluar kalimat keluhan. Ya. Ini para nabi ngasih contohnya kayak begitu. Maka makna pertama, ya, makna dari ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, nggak cuma sekedar aku ridho ya Allah, kau sebagai Rabbku, terus misah-misuh sama Allah. Clear ini. At-taslim wa ridho bima qasamallahu lana, ya. Bima qasamallahu lana fi hadhil hayatid dunya min khairin aw syarrin. Ridho dan pasrah, rela, nerima terhadap keputusan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, baik keputusan itu baik menurut kita. Ini ada catatannya, harus baik sesuai hawa nafsu kita atau buruk sesuai dengan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena dalam catatan takdir Allah itu nggak ada yang buruk, semuanya baik semua. Kita menganggap buruk lantaran anggapan hawa nafsu kita. Ya, itu yang pertama. Makna yang kedua daripada ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, ya. Idza asobana bala'an imtala'a qulubuna yaqinan anna rabbuna arada bina khairan bihadzal bala'.
apabila Allah memberikan satu bala, satu ujian, imtala'a qulubana, hati kita akan kita penuhi yakinan dengan rasa yakin anna rabbana, bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala arada bina khairan bihadzal bala, menghendaki kebaikan dari kita dengan adanya ujian tersebut. Kira-kira ada nggak manusia yang nggak diuji, Bu? Ada nggak manusia yang nggak punya masalah, Bu? Ya, cuman kan sifat dasar manusia itu ya, nanti bentar. Ini poin yang nomor 2 ya. Allah berikan ngasih contoh, memberikan contoh itu, masya Allah. Nabiullah Ayyub alaihissalam, Nabiullah Yakub alaihissalam. Kita kisah Nabiullah Yakub dulu ya. Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini putranya siapa, Bu? Yakub bin siapa bapaknya Nabi Yakub? Jangan ragu dong jawabnya kalau tahu. Siapa bapaknya Nabi Yakub? Yakub bin Ishak. Ishak bin Ibrahim. Artinya Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya putra berapa? 12 putra ini yang kemudian disebut oleh Allah dalam Quran asbab. Ya, asbab. Nabi Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Itu nama lain Nabi Yakub. Maka kalau untuk itu jangan laknat Israel, jangan. Ya, Yahudinya yang dilaknat, Zionisnya, karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub punya putra 12, yang 10 belingi rakaruan. Ya, bertahun-tahun bohongin bapaknya terus. Ya loh. Nabi Yakub kemudian punya putra Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya yang lain yang 10 ya dengkinya luar biasa, dirayu-rayu bapaknya supaya kemudian bisa dibawa main si Yusuf, cemplungin dalam sumur. Nah, terus difitnah pula, ngadu ke bapaknya, Pak Yusuf dimakan serigala nih di bajunya. Itu bohongnya bertahun-tahun, Bu. Nabi Yakub tahu nggak kalau anaknya bohong? Tahu. Allah kasih tahu. Cuman nih hebatnya Nabi Yakub alaihissalam, nggak kemudian buru-buru pengen mengungkap kedustaan anak-anaknya. Kalau misalnya bapak tahu anaknya bohong, kira-kira diapain? Ngaku nggak kamu? Nabi Yakub ngajarin nggak kayak begitu. Fasobrun jamil. Nabi Yakub nggak pengen kemudian maksa anaknya jujur, supaya nanti biarkan aja sampai kemudian anak itu mengakui kesalahannya, kemudian baru ngomong jujur sendiri. Itu nggak setahun 2 tahun, puluhan tahun. Coba masya Allah ya, bohongin bapaknya puluhan tahun loh, 30 tahun kurang lebih itu. Sampai kemudian Allah ungkap itu semua dengan dipertemukannya dengan Yusuf alaihissalam ketika Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir. Nah, baru kemudian mereka menyadari, mengakui kesalahannya, kemudian mohon ampun, minta agar supaya kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan Nabi Yakub dengan lapang dada tanpa ada dendam mengampuni kesalahan anak-anaknya. Padahal detik-detik akhirnya saja itu anaknya juga masih beling juga. Ketika kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sudah mengungkap kedustaan mereka, nih bawa jubahku, lempar ke wajah ayah, dia bahkan ya'ti basiroh, insya Allah bisa melihat lagi. Sampai ke rumah, Nabi Yakub mengatakan, inni la ajidari Yusuf laula antufannidun. Kok kayaknya aku nyium aroma Yusuf nih, ya. Betul nih, aku nyium aroma Yusuf, padahal sudah bertahun-tahun itu. Apa jawaban anaknya coba? Padahal tuh anak-anak yang lain bawa jubahnya Yusuf, ya. Bapaknya ketika kemudian anak-anaknya pulang sudah mencium aroma Nabi Yusuf, karena jubahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu ada di tangan saudaranya kan. Inilah ajidaru riha Yusuf, aku kok mencium aroma Yusuf, ya. Apa jawaban anak-anaknya? Ya, jawabannya apa? Pak kok pikunmu nggak hilang-hilang toh Pak? Masih dikatain kayak gitu juga. Ya, baru ketika kemudian jubahnya dilempar, plot Nabi Yakub kemudian bisa melihat. Nah, baru kemudian anak-anaknya minta maaf sama orang tuanya, mohon didoakan ampunan bagi dosa-dosa mereka. Ini ayat ini masya Allah Pak, di ilmu kedokteran dipakai nih. Ya,
para ilmuwan kedokteran kemudian mencoba meneliti apa kira-kira yang kemudian menjadikan Nabi Yakub alaihissalam kok bisa melihat lagi. Padahal buta itu buta permanen loh Pak. Coba, penyakit buta ada obatnya nggak? Nggak ada kan? Kenapa Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat lagi? Kira-kira dari kisah itu kesimpulan yang ini kesimpulan buat jahil kita saja ya. Kira-kira apa coba obatnya? Hah? Kalau doa mah nggak usah dijawab itu mah tahu semua udah ya. Secara medis gitu loh. Kalau doa kan nggak bisa ditulis secara medis ya kan? Ya coba Pak Dokter gimana penjelasannya? Ya kira-kira yang memungkinkan itu apa coba? Kemungkinan karena yakin. Hah? Yakin ya. Ya secara medis itu Ya. mah secara agama kita bahas. Secara ilmu kedokteran kira-kira apa? Kalau secara kedokteran ya belum bisa di Nah, ilmuwan itu kemudian meneliti yang paling memungkinkan yang menjadikan kedua mata Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat lagi keringat Nabi Yusuf alaihissalam yang nempel di jubah tadi. Maka ada penelitian gegek keringat ini bisa menjadi obat bagi kesembuhan mata. Itu dokter melihatnya kayak begini Pak. Ya kalau kita kan ya kuasa Allah lah itulah gampang kan ya seperti itu ya. Cuma kita nggak bahas itu panjang-panjang ya. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, coba lihat sepanjang kemudian ujian Allah berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dibohongin anaknya, kemudian dipisahkan dari putra kesayangannya. Lihat kalimat yang keluar dari lisan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Aku hanya mengadukan setiap masalah dan kesedihanku hanya kepada Allah. Sedemikian banyaknya ujian-ujian kemudian menimpa Nabi Yakub alaihissalam, nggak pernah kemudian curhat ke manusia. Maka kalau kemudian kita hari ini banyak masalah Bu, ya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ya jangan dikit-dikit curhat sama orang. Ya hati kita itu jangan sampai kayak apa namanya, kayak akuarium. Ya di sini kan banyak akuarium yang sini ya. Ikannya kelihatan nggak tuh? Kelihatan, maka hati kita jangan kayak akuarium. Orang lain bisa melihat semua tuh. Ya, apalagi sekarang kalau nggak ada teman curhat biasa masang status tuh. Ya, kesel banget sama orang ini. Kalau status saya mah isinya dagangan semua Bu, status saya Bu. Ya. Bu Alma yang punya pendengar saya tahu dia ketawa paling kenceng jadi ini. Ya, status itu jangan diisi-isi hati. Kadang ada, bukan ada, banyak manusia macam kayak gitu. Lagi kesel sama siapa pasang status, lagi kesel sama bini. Ini anaknya diapain ya, cerai apa enggak ya, cerai. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Maksudnya apa coba pasang status biar orang baca gitu. Terus nge-like apa dislike gitu maksudnya. Ya salam. Hati kita itu Masya Allah. Sekali lagi jangan jadikan hati kita macam akuarium. Apa yang ada dalam hati kita orang lain jadi tahu. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana jangan pernah curhat kepada manusia atas setiap masalah yang menimpa diri kita. Cukup jadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang kita tempat kita curhat. Laki sama perempuan itu jenis curhatnya beda masalah Bu. Kalau perempuan punya masalah misalnya nih, perempuan punya masalah, cara menyelesaikannya gimana coba? Ibu punya masalah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, kalau ya memang perbedaan dasar penciptaan antara laki-laki dengan perempuan itu. Kalau laki-laki dia punya masalah itu cara menyelesaikannya sudah sederhana, nggak kemudian harus fokus. Laki-laki itu bisa menyelesaikan masalah sambil main gadget, sambil main bola, sambil lari-larian, itu bisa masalah itu kelar. Tapi kalau perempuan itu biasanya menyelesaikan masalah yang penting ada tempat curhat itu selalu bisa selesai. Yang penting bisa cerita udah plong banget. Ya, iya Pak ya Bu. Ya, maka ini para bapak ini harus hati-hati nih. Kalau ibunya atau istrinya sedang ada masalah, dia pengen mencari telinga yang bisa mendengarkan keluh kesahnya, sediakan telinga antum untuk mendengarkan. Kalau kita nggak menyediakan telinga kita Pak, dia nyari telinga orang lain loh Pak. Mau? Hah? Kalau kita nggak menyediakan telinga kita buat mendengarkan cerita mereka, dia akan cari telinga orang lain.
Kalau mereka sudah punya masalah kemudian pengen mencari pundak untuk senderan gitu kan, kita harus menyediakan pundak kita loh Pak. Sebab kalau nggak menyediakan dia nyari pundak orang lain mau. Nah kan, itu dia masalahnya ya. Maka tadi kisah itu mengajarkan pada kita, udah cukup kita sama Allah saja lah hubungannya lah. Jangan sampai kemudian orang lain kok tahu semua cerita kita dari A sampai Z, dari kita punya utang sekian, punya masalah sekian. Allah, ya Allah, terus supaya orang simpati sama kita gitu. Cukup kita ngadu sama Allah, selesai. Artinya begini, ketika kita ngadu sama Allah, penuhi keyakinan dalam jiwa kita Allah akan menyelesaikan masalah kita. Nggak usah kemudian tanya bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah saya. Itu urusan Allah udah. Cukup ya kita hanya ngadu doa. Selebihnya biarkan terserah Allah cara menyelesaikannya seperti apa. Dan terkadang ya itu di luar dugaan. Ya, terkadang Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tanpa kita sadar tiba-tiba masalah itu selesai. Gitu. Nah, ini mereka-mereka yang pernah merasakan mungkin ya betul-betul artinya betul-betul apa sesuai dengan apa yang mereka inginkan ketika mereka hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat curhat ya. Itu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Lain lagi dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji dengan apa Bu? Penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit kulit Pak. Nggak tanggung-tanggung penyakit kulitnya itu nggak pernah dialami manusia hari ini Pak. Penyakit kulitnya itu sampai keluar ulet. Udah gitu kulitnya sampai merotoli, itu Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan begitu. Sampai kemudian rontok itu kulitnya satu-satu. Orang ya kita ngeliat penyakit apa kulit macam apa sih? Eksim gitu ya. Kalau sudah parah kan juga jijik juga kan. Sejijik-jijiknya eksim juga nggak sampai di uletin gitu loh. Nah Nabi Ayub alaihissalam tuh penyakitnya macam kayak begitu. Sampai kulitnya merotoli, nggak cukup sampai di situ. Ya kemudian harta bendanya habis satu persatu. Nggak cukup sampai di situ, anak-anaknya satu persatu meninggal dunia. Nggak cukup sampai di situ, istrinya banyak nggak tahan, akhirnya meninggalkan dirinya satu persatu. Yang bertahan hanya satu orang. Insya Allah. Ya. Itu kalau ada orang hari ini ngalami kayak gitu, mendingan mati aja lah. Ya. Cuma Nabi Ayub alaihissalam coba bayangkan apa kalimat yang keluar dari lisannya. Rabbi anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku ditimpa berbagai macam penyakit, kesulitan, kepayahan. Wa anta arhamur rahimin. Namun Engkau ya Rabb Zat yang maha rahim. Gak ada kalimat celaan, gak ada kalimat pertanyaan. Ya Allah, kenapa kok kamu uji aku dengan macam kayak begini? Ya Allah, aku gak sanggup, aku mati aja. Tapi memang sifat manusia kayak begitu Pak. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu. Apa lanjutannya? Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dia sedang digampangkan urusannya, rezekinya gampang, pintu rezeki lagi 1 jadi 10 gitu ya, kesana kemari segalanya mudah, fayaqulu rabbi akraman, rezeki anak soleh. Nah, ini kalimat kan nggak bener ini ya, keliru ya, jangan dipakai lagi. Dulu kan tuh biasalah rezeki wong soleh ya. Keliru. Kenapa? Karena Allah membagi rezeki itu rata, nggak yang soleh, nggak yang kafir, dibagi semua pokoknya ya. Jadi jangan merasa ketika kemudian Allah memudahkan urusan kita, Allah kemudian gampangin rezeki kita, harta kita banyak, jangan kemudian merasa Allah memuliakan kita. Karena kalau ukur mulia dalam kacamata Allah bukan harta dunia, ya. Ini ayat ini menarik. Surat apa itu? Al-Fajr. Al-Fajr. Ah, bisa dibuka. Surat Al-Fajr. Juz berapa? Juz 30 Al-Fajr. Menarik. Di sini ada anggapan manusia juga kemudian bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 8 ya. Ini ada tanya jawab ya? Hah? Enggak ada aja lah ya. Saya rada gerdek kalau tanya jawab itu.
Jadi kebanyakan PR masalahnya, kalau saya nggak bisa jawab aja jadi PR lagi. Tadi undang lagi jadinya suruh ngasih jawaban. Ya, surat Al-Fajr ya. Ayat dari mulai ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adalah manusia apabila kemudian Allah berikan ibtalahu rabbuhu fa'akramahu. Allah berikan ujian, kemudian Allah mudahkan, muliakan, kemudian Allah kasih nikmat ya. Selesaikan urusannya, fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan, ya saya kan orang soleh, ya wajarlah kalau Allah sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu, ayat berikutnya, adapun kalau kemudian ibtalahu faqadara alaihi, Allah berikan ujian, kemudian Allah batasi jalur rezekinya. Tadinya punya usaha bisnis 5 jalur, bangkrut 1, bangkrut 2, tinggal satu juga udah kembang kempis, bakal indikasi bakal bangkrut juga lebih besar ya. Fayaqulu rabbi ahanan, ya Rabb, kenapa engkau gunakan aku? Ya. Kalau sedang diuji kesulitan ya, kemudian merasa menjadi manusia paling sengsara, kemudian mempertanyakan, ya Allah, kenapa engkau uji aku dengan macam kayak begini ya Allah, aku nggak sanggup untuk menerima ujian ini ya Allah. Maka dalam ayat berikutnya Allah bantah, kalla balla tukrimunal, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya la tukrimunal yatim, kamu tuh nggak pernah kemudian memuliakan anak yatim. Ya, wala tahadduna ala ta'amil miskin, nggak pernah kemudian mau berbagi. Poinnya di situ ya. Wa ta'kuluna turasa aklan lama, ini yang Masya Allah, ini berat nih Bu. Wa ta'kuluna turasa aklan lama, kalian makan harta warisan yang bukan hak kalian. Nah ini kalau dibahas ayat ini sendiri itu panjang. Kenapa bicaranya masalah warisan Bu? Satu-satunya perkara yang Masya Allah sulit tuntasnya. Ya, nah itu dari hidayah. Tiap Sabtu pertama kita ada kajian bab mawaris. Ya, perlu bagi kita untuk mencari tahu tentang perkara warisan. Kenapa ini menjadi hal yang nggak mungkin bisa kita tinggalkan? Ya, kita mewarisi dari orang tua kita, nanti anak kita juga mewarisi dari kita. Kalau kemudian sampai ada harta-harta yang kita pakai sementara itu bukan hak kita, naudzubillah, itu menghalangi doa-doa kita. Ya, wa ta'kuluna turus aklan lama, kalian makan harta warisan itu kebangetan, melampaui batas. Yang itu bukan menjadi warisan bagi kamu, tapi kamu ambil. Laki-laki banding perempuan berapa? 2:1. Hari ini banyak kemudian udah bagi rata aja Ustaz. Zolim gak itu? Zolim. Ibu redo nggak dapat bagian 1? Ridho nggak Bu? Ya Rob, para ibu di sini ridho dengan pembagianmu ya Rob. Bapak ridho nggak dapat bagian 2? Oh, ridho banget. Ya, Masya Allah. Tapi tanggung jawab tetap Pak. Ibu ya dapat bagian 1, itu yang laki-laki nggak punya hak buat ngambil barang ibu. Bapak dapat bagian 2, ya, yang perempuan punya hak minta dari bapak. Ya, jadi ibu kalau punya duit Bu, ya, itu murni duit ibu. Suami nggak boleh make tanpa izin ibu. Ya. Murni kalau ibu punya usaha menghasilkan duit, dikasih dari orang tua, dikasih dari, itu murni milik ibu. Suami nggak punya hak kecuali dengan izin ibu. Ya, suami punya duit, ya duit ibu juga itu Bu. Ya, jadi milik ibu adalah milik ibu, milik suami ya milik ibu juga. Ya, ingat Pak ya, jangan dibalik Pak. Ya, enak gak jadi ibu-ibu? Enak. Ya. Maka jangan pernah ngiri dengan pembagian Allah Subhanahu. Itu sudah seadil-adilnya pembagian. Kak, suami saya tapi pelit nggak ngasih. Nah, colong aja Bu, nggak apa-apa Bu. Tapi jangan berlebihan. Emang boleh tak colong? Nah, dalilnya mana Kak? Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya Hindun istrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu pelit bin medit.
Hindun kemudian lapor kepada Nabi, ya Rasul, tapi Abu Sufyan pelit banget. Ya udah ambil secukupnya ya. Jangan berlebihan juga. Kenapa? Itu hak. Ya. Ya istri kan punya hak dinafkahi toh. Ya, bukan cuma nafkah batin toh kan? Ya. Nafkah lahir juga kemudian harus nafkahi. Kalau kemudian kok suaminya nggak berikan nafkah, ya ambil hartanya lah, nggak apa-apa. Sebatas kebutuhannya. Jangan kemudian mentang-mentang begini, diambil semua, repot pula. Ya, ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa bu. Jangan bu ya, jangan. Ya. Sebatas kebutuhan semata. Ya. Nih. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklalama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya kalian kebangetan, genggam dunia itu kebangetan masalahnya. Itu yang menjadikan kemudian kalian terhina di dunia, kalian sengsara hidup di dunia. Bukan lantaran kemudian kok Allah benci sama kalian, bukan lantaran Allah kemudian memuliakan kalian, Allah kasih harta dunia, enggak. Yang menjadikan kalian itu bisa mulia di dunia ketika kalian memuliakan anak yatim, ketika kalian makan harta warisan sesuai dengan hak kalian, ketika kalian kemudian tidak terlalu genggam dengan perkara dunia. Yang menjadikan kalian kemudian sengsara itu bukan karena Allah menghinakan kalian, itu lantaran kalian kemudian kok abai terhadap perkara warisan, makan semaunya yang bukan haknya kemudian diambil juga. Kalian kemudian kok sering ngece sama anak yatim, nggak pernah mau berbagi. Itu yang menjadikan kalian sengsara. Bisa dipahami ya? Bisa dibuka-buka lagi tuh arti-arti daripada surat tersebut ya. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang pertama apa? Di antara makna daripada ridho milik Allah sebagai Rabb, ar-ridho at-taslim wa ridho, pasrah, ridho terhadap semua keputusan Allah. Singkatnya dalam hal ini adalah mengimani perkara takdir. Iman kepada takdir itu kan bukan cuma takdir baik doang, Bu. Ya toh? Khairihi wa syarrihi. Beriman kepada perkara takdir yang baik dan yang buruk. Ya, harus ada yang baik dan yang buruk, dan itu juga hanya sebatas prasangka manusia. Kenapa? Karena setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala itu baik sesuai dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok baik semuanya? Allah memutuskan itu sudah sesuai dengan standar ilmu. Inna khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan takarannya masing-masing. Allah menciptakan laki-laki itu sebagai tulang punggung. Allah menciptakan wanita itu dari tulang rusuk ya. Maka laki-laki punya beban yang jauh lebih berat daripada wanita. Itu sudah takarannya. Ingat Pak, atau tulang punggung loh Pak, bukan tulang rusuk Pak. Apalagi cuma tulang tulung doang. Tulang tulung mas tulungin as. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama ya. Atas lima ridho. Poinnya terkait dengan iman kepada qada dan qadar, keputusan Allah Subhanahu. Ketika Allah menetapkan sesuatu kepada kita, maka yakini itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oke, sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita melihat ke sekitar kita. Hari ini kita melihat fisik kita melihat keluarga kita, istri kita, anak kita. Mungkin ada di antara kita yang Allah tetapkan secara fisik itu cacat. Ya, salah satu mungkin anggota tubuhnya nggak berfungsi. Tinggal pertanyaannya, sudah ridhokah kita dengan keputusan Allah ketika Allah menetapkan bagi kita bahwa salah satu anggota tubuh kita tidak berfungsi? Mungkin ada di antara para bapak yang Allah berikan ujian berupa pekerjaan yang kurang nyaman, ya, banting tulangnya kebangetan, gitu misalnya ya. Tinggal pertanyaannya, sudah ridhokah kita dengan keputusan Allah yang semacam itu? Mungkin para bapak ya, hari ini ada yang kemudian Allah tetapkan punya istri yang bawel, cerewet, yang nggak cakep, nggak bisa masak, macam-macam. Tapi itu sudah jadi istri para bapak, ya, ya. Itu sudah menjadi istri bapak. Salah sendiri milih dulu gitu kan? Ya, kan bapak milih sendiri ya kan? Kenapa milih? Ya, kurang cantik tak sekarang jadinya.
Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bangga jadi orang cantik, jangan pernah bangga jadi orang ganteng, Pak ya. Nggak awet itu semua, Pak. Paling berapa tahun bertahannya ganteng itu, Pak. Ya. Pak Rahman aja sudah mulai, tadinya ganteng banget loh, ya. Sudah mulai nih, ya. Paling 20 tahun gitu ya, udah mulai hilang gantengnya. Ibu-ibu juga paling 20 tahun sudah mulai hilang cantiknya, Bu. Ganteng sama cantik tuh gak awet, yang awet jelek, Bu. Makin tua makin jelek, awet banget kan ya. Ini gak usah bangga kalau jadi orang ganteng gitu. Nggak awet masalahnya. Ya. Tahu? Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita kembali ke pertanyaan diri kita masing-masing. Ketika hari ini mungkin ada para bapak yang Allah tetapkan punya istri yang ya mungkin secara fisik sudah mulai kurang cantik atau tambah bawel segala macam. Ya ini sudah bagian daripada keputusan yang Allah berikan kepada kita. Kok tahu sih? Ada istrinya nggak nih? Ya, itu sudah bagian dari keputusan yang Allah berikan kepada kita, Pak ya. Jadi fasabrun jamil, fasabrun. Maka ingat lagi tuh kisah-kisah Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihissalam. Sabar, sabar, sabar. Nantilah nyari lagi. Para ibu juga begitu, Bu ya. Para ibu ketika mungkin ya atau ada kita sebagai orang tua Allah tetapkan kemudian Allah berikan kita seorang putra atau seorang putri yang mungkin secara fisik ya Allah nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Cuman bagaimana juga itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin ada di antara kita yang kemudian anggota keluarga paling dekatnya sudah Allah ambil duluan. Ya. Itu sudah keputusan yang Allah berikan kepada kita dan itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam melarang yang namanya niyahah, meratapi mayit. Kenapa? Ya, bahkan ini bagian daripada perkara dosa loh ya, dosa besar ya. Kenapa kok meratapi mayit? Dosa meratapi itu nggak sama dengan sedih, Bu. Kalau sedih itu sekedarnya ya, sekedarnya sedih dan itu bagian dari sisi manusiawi wajar. Rasul ketika kemudian putranya Ibrahim meninggal dunia, Rasul juga menangis. Para sahabatnya, ya Rasul, air mata apa ini? Rasul kemudian menjelaskan, oh ini sisi manusia dan itu wajar. Yang dilarang itu adalah niyah, meratap. Meratap itu maknanya menunjukkan ekspresi ketidakridhoan terhadap takdir Allah. Kalau di bangsa Arab itu nyopek-nyopek baju, nyakar-nyakar, ngawut-ngawut rambut, nggak mau kemudian sampoan, gitu. Pokoknya itu namanya niyah. Ini bagian yang terlarang. Kenapa? Itu ekspresi atas tidak terimanya seseorang terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala dan ini bagian daripada dosa besar. Ya. Maka sekali lagi kalau kemudian kita melihat sekeliling kita, kondisi tubuh kita misalnya. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu Allah ciptakan dengan dua unsur. Pertama jiwa, ruh. Yang kedua jasad. Ketika salah satu dari keduanya itu hilang, maka nggak bisa disebut manusia. Cuman ruhnya doang, ya. Tapi nggak ada jasadnya, nggak ada fisiknya. Bisa nggak disebut manusia? Nggak bisa. Arwah gentayangan. Ya, dipanggil puslap merah itu. Atau sebaliknya jasadnya tok tapi ruhnya nggak ada, bisa nggak disebut manusia? Kita nyebutnya apa? Maya, jenazah. Kalau binatang ya bangkai gitu ya. Jadi harus ada dua itu. Dan dari kedua unsur itu Allah memandang unsur yang pertama yaitu ruh. Artinya apa? Seandainya ada di antara manusia itu Allah ciptakan secara fisik kok seperti binatang, bertanduk, berekor, ya matanya juling ke kanan ke kiri gitu. Pokoknya dilihat mengerikan banget misalnya. Cuma secara ruh dia adalah ruh yang mutmainnah, jiwanya jiwa mukmin, tetap di penghujung hayatnya akan Allah panggil dengan sebutan terindah. Apa sebutannya?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ibu kalau kemudian melihat membaca kisah-kisah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, Bu, Masya Allah, itu ada judul dia bohongin Tuhannya. Dia bohongin Tuhannya. Jadi kisahnya seorang tabi'in ngaca kemudian baca doa. Apa doa bercermin, Bu? Allahumma kama hasan ta khalqi fa hasin khuluqi. Artinya apa, Bu? Maksud begitu artinya? Ngarang itu. Allahumma kama hasan ta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau berbagus rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ketika tabi'in tadi membaca doa gitu, temennya di belakang, lawang ontaknya aja lebih ganteng daripada dia. Artinya jelek sekali orangnya, Bu. Ya, tapi kan tetap doanya kayak begitu loh ya. Ya, kenapa? Jiwanya jiwa mukmin masalahnya. Maka kalau sekiranya ada di antara manusia Allah ciptakan lebih buruk dari binatang, tapi jiwanya jiwa mukmin, tetap dia akan dipanggil dengan sebutan terindah. Sebaliknya, misalnya ada di antara kita gitu ya, ganteng laki-laki nih, ya kan, dadanya bidang, ya, kemudian bulu dadanya 172 gitu kan, kemudian badannya 20 tahun tak. ya misalnya gitu kan, tapi kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Allah panggil ulaika hum syarrul bariyah. Maka Allah nggak memandang fisik gitu loh. Ini maka nggak ada nggak ada manusia yang paling happy kehidupannya, paling enjoy menjalani kehidupan dunia kecuali jiwa-jiwa mukmin. Maka pantang bagi seorang mukmin kok stres sampai bunuh diri itu pantang. Kenapa? Ya dia yakin betul kepada Allah masalahnya. Seorang istri sampai kemudian kok nekat bunuh diri, ya kebangetan. Kalau dia seorang mukminah, seolah-olah merasa nggak punya Tuhan, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian pentingnya kita memahami konsep takdir. Ketika kemudian kita sudah betul-betul pasrah kepada kata keputusan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada orang yang lebih merasa nyaman kecuali mereka yang kemudian pasrah, Allah maunya apa saya ngikut aja lah. Yang menjadikan kita gundah gulana itu kenapa coba? Kita banyak pingin masalahnya, pengennya begini, pengennya begini, pengennya begini. Kita masang standarnya terlalu tinggi, Bu. Suami masang standar terlalu tinggi. Pokoknya tiap pagi harus ada kopi, harus ada apalagi singkong. Kalau nggak ada ngamuk-ngamuk. Ya. Kalau Rasul itu kan bikin standarnya apa namanya? Ya ke bawah, ya. Sehingga hidupnya nyaman. Wahai Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada, ya Rasulullah, aku puasa aja. Kan adem, ya kan? Yang bikin kemudian kita itu banyak susah, banyak merasa payah, banyak merasa sengsara, masang standarnya terlalu tinggi, itu masalahnya. Sehingga kalau nggak sesuai standar kita, nyesek hati kita, ya, nggak nerima. Padahal apa manfaat atau apa namanya? Apa tujuan terbesar dari kemudian kita beriman kepada qada dan qadar? Apa tujuan terbesarnya? Tujuan akhir dari apa namanya dalam surat Al-Hadid kalau nggak salah ya. Tujuan terbesar dari kita beriman kepada qada dan qadar. Allah kemudian menyebutkan sebentar. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang menimpa dari musibah
fil ardi di bumi, wala fi anfusikum ataupun pada diri kalian sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'a. Sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah ditulis, ya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa gundah gulana terhadap sesuatu yang luput dari kalian. Sudah berusaha keras, banting tulang, ya enggak dapat apa-apa, ya woles aja kalau ditakdir. Ya. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak merasa jumawa terhadap sesuatu yang kalian berhasil meraihnya. Wis, siapa dulu dong? Saya. Kalau kemudian kita mengimani takdir dengan benar, ketika kita gagal, bahasanya Ustaz Luqman Al-Hakim ya, yang kemudian bikin konsep Masjid Munzalan itu di Kalimantan itu, we are nothing, kita tuh bukan siapa-siapa. We are nothing without Allah. Kita tuh bukan siapa-siapa tanpa adanya Allah. Kita tuh bukan siapa-siapa. Yang menjadikan kita sukses Allah, yang menetapkan kita gagal juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iman kita kepada qada dan qadar itu benar, Allah berikan kesuksesan, ya kita bersyukur. Allah berikan kesuksesan yang tertunda, ya kita bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, jam berapa ini? Jam 20.17. Oke, sebentar. Terpaksa ada pertanyaan kayaknya. Mudah-mudahan nggak jadi PR ya Bu ya. Gimana? Sebenarnya Pak Ustadz sudah memberikan buku apa yang perlu kita baca. Allah Kita ridho. punya itu buku dengan konteks Arab, kita kan nggak bisa bahasa Arab. Mohon penjelasannya aja Pak Ustadz dengan singkat. Bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini dalam ridho Allah. Kalau tadi itu kan aplikasi kita kita ridho dengan Allah. Dan sekarang Allah itu kita tahu bahwa kita itu hidup dalam ridho Allah itu apa Pak Ustaz? Baik. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah menyebutkan ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku terhadapku, ya. Nih, jadi artinya gini, kalau seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah meridhoi dirinya, maka prasangka itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada kita, Bu. Kemudian kita ridho menerima ujian tersebut, senantiasa kemudian berprasangka baik kepada Allah. Allah pengen kebaikan dari saya, Allah. Ya seperti itulah kemudian Allah bersikap. Ya, sebaliknya, ya, maka dalam lanjutannya kan famangkana barang siapa yang kemudian ridho dengan keputusan Allah, falahu ridho wa man sakhita falahu sud. Barang siapa yang ridho dengan keputusan Allah, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa yang murka dengan keputusan Allah, baginya murka dari Allah. Poinnya, bagaimana supaya kemudian kita tahu bahwasanya Allah ridho terhadap diri kita, sikap kita, husnudzon kita kepada Allah itu, ya. Kita berhusnudzon kepada Allah atau bersuudzon kepada Allah. Kita baik sangka kepada Allah atau kemudian kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sederhananya itu macam kayak begitu saja. Ya, karena tadi dasarnya adalah hadis qudsi. Ini Allah langsung yang kemudian berbicara, cuman ya melalui perantaraan Rasulullah SAW. Artinya hadis qudsi itu kan itu tekstualnya dari Allah Subhanahu wa taala, penyampaiannya dari lisan Rasulullah SAW. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kemudian mau disederhanakannya sebetulnya mainnya dalam dunia pikiran tuh. Ketika pikiran kita senantiasa positif thinking terus, ya, itu insyaallah hidupnya nyaman. Ya. Coba kalau isinya negatif terus, ya udah kita akan mendapatkan macam kayak begitu.
Ya. Contohnya tuh begini, kalau mungkin kita kasih gambaran gambaran visualnya itu, ya, seorang anak masuk ke dalam ruangan isinya kaca semua, cermin semua. Ketika anak itu tersenyum, maka seluruh satu ruangan senyum semua toh? Ya cermin, ya kan? Ketika anak itu marah, ya seluruh satu ruangan marah semua. Ya, artinya apa? Ketika kemudian pikiran kita, hati kita senantiasa dipenuhi dengan sesuatu yang positif, maka sekeliling kita juga akan kemudian kita rasakan positif semua. Cuman kalau kemudian hidup kita punya teman ngeluh kerjaan, punya teman satu ngeluh rumah tangga, teman satu ngeluh apalagi anak sakit, semuanya ngeluh semua, kita ikut-ikutan ngeluh tuh nanti. Ya, kenapa? Yang ada di sekitar kita kayak begitu masalahnya. Ketika kemudian hati kita sering kemudian nggak nerima terhadap keputusan Allah, kita akan merasa seolah semua yang ada di sekeliling kita itu sama dengan kita. Cuma kalau hati kita positif thinking terus, hati kita pikiran kita positif thinking terus, maka seluruh yang ada di sekitar kita juga akan kemudian kita rasakan positif semua ini energinya. Sederhananya macam kayak gitu Bu ya. Ya. Poinnya pokoknya tadi Allah menyebutkan anak inda dzanni abdi bi, maka berbaik sangkalah terhadap keputusan Allah, niscaya kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah jelas atau masih ada ganjel? Baik. Ya, grup kanan ada yang nanya enggak? Enggak, udah pintar semua pokoknya. Ngaji terus setiap hari. Ada dua nih, kalau nggak nanya tuh ada dua. Satu udah paham semua, mudah-mudahan yang pertama nih, yang kedua ya sama sekali nggak paham. Ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita malam kali ini mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Ya kalau masih ada yang ganjel-ganjel bisa WA lah ya, chat pertanyaannya via ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, juga kepada para bapak dan ibu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa terus berhusnudzon kepada Allah dengan husnul yang benar. Jangan sampai kemudian memunculkan kalimat-kalimat yang justru dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita hari ini itu keputusan terbaik yang Allah tetapkan bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.